Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa aronal batila batila warzuqna istinaba. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memerintahkan kita untuk senantiasa memperbaiki ketakwaan kita pada Allah. Dan di antaranya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang akan engkau persiapkan untuk hari esok. Dan di antara bentuk ketakwaan kita mendirikan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah di masjid. Dan di antara bentuk sholat berjamaah di masjid adalah kita mendirikan sholat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan 2 kali khutbah sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Masya Allah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban Islam setelah beliau berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Beliau membangun dari mendirikan masjid di tahun pertama Hijriyah. Setelah beliau tiba di kota Madinah dari Mekah, tepatnya tiba di Madinah setelah berjalan dari bulan Muharram, yaitu beliau tiba pada tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun setelah beliau itu lahir. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 53 tahun. Beliau diangkat menjadi seorang Nabi pada usia 40 tahun. Berarti di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ untuk berdakwah selama 13 tahun lamanya. Beliau mendakwahkan tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tiba di kota Madinah, beliau punya misi melakukan 3 hal. Yang pertama, mendirikan masjid. Yaitu di antara masjid yang beliau bangun pertama kali yaitu Masjid Quba. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Lalu yang ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Sekarang kita akan lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berawal dari membangun masjid. Karena ini awal dari tegaknya daulah Islamiyah yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tegaknya negara Islam. Masjid Quba ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya tadi tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi, di suatu tempat yang namanya Quba. Quba itu sekitar 5 km di sebelah tenggara kota Madinah. Tentang Masjid Quba, Allah sendiri memujinya bahwasanya masjid ini dibangun di atas ketakwaan. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 108, la takum fihi abadan, jangan kalian dirikan solat di masjid Diror itu selamanya. La masjidun usisa ala taqwa, sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Min awwali yaumin, dari hari yang pertama. Ahaqqu an taquma fi, itu lebih berhak engkau mendirikan solat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di situ ada orang-orang yang senang untuk bersuci. Di antara maksudnya adalah bersuci dengan air. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci dengan menggunakan air.
Ayat ini At-Taubah ayat 108 lagi membicarakan dua masjid. Yang satu masjid Dirar, masjid yang dibangun di atas kemunafikan. Sedangkan yang kedua adalah masjid Quba yang dibangun di atas ketakwaan. Masjid inilah yang dibangun pertama kali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari masjid ini mulai berkembang penyebaran Islam di masa beliau saat beliau itu di Madinah. Dan masjid ini punya keutamaan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan as-salatu fi masjid Quba ka umratin. Salat di Masjid Quba sama pahalanya dengan sekali umrah. Juga dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana law ka ajri umratin. Siapa yang bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba, lantas dia melakukan sholat di situ dengan melaksanakan sholat sunnah di situ, kana lahu baginya pahala ka ajri umratin, seperti pahala umrah. Padahal ini belum melakukan umrah namun sudah mendapatkan pahala umrah. Juga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'an raqiban wa masyian. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mendatangi Masjid Quba dalam keadaan berkendara atau dalam keadaan berjalan kaki. Juga Abdullah bin Dinar juga berkata bahwa Ibnu Umar biasa mendatangi Masjid Quba kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Wa kana yaqulu ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'ti kulla sabtin, dan aku sendiri melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar dari Masjid Quba tadi, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas selain masjid tadi dibangun di atas ketakwaan, kita diperintahkan untuk memakmurkannya. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhiri wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mereka itu mendirikan sholat, serta mereka itu menunaikan zakat, serta mereka itu tidak takut selain kepada Allah saja. Mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu. Kesimpulannya dari At-Taubah ayat 18, kita lihat di sini memakmurkan masjid berarti kita isi dengan 5 hal. Pertama, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, belajar untuk takut kepada Allah, hanya takut kepada Allah. Nasihat-nasihat dia terima dari masjid, dalam masjid. Yang kelima, masjid diisi dengan majelis ilmu, seperti dengan pembelajaran Al-Quran, akidah, fikih, ibadah, akhlak, adab, dan ilmu penting lainnya, termasuk ilmu bahasa Arab. Jadi masjid kita dikatakan makmur jika diisi seperti itu. Siapa yang mengisi? Kita semuanya. Situ ada kita bentuk keimanan kepada Allah. Di situ ada kita mendirikan sholat berjamaah. Lebih ditekankan lagi untuk laki-laki. Di situ ada kita menunaikan zakat. Di situ ada bangun rasa takut kepada Allah sehingga maksiat itu berkurang di masyarakat. Lalu masjid tadi diisi dengan majelis ilmu. Ada pembelajaran, pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, pembinaan adab, dan ilmu penting lainnya. Bukan orang luar yang ngisi, namun masyarakat di situ terlebih dahulu yang mengisinya, yang memakmurkan masjid ini. Bukan orang luar datang jauh-jauh, datang ke masjid tadi, dirikan masjid ini, bukan. Namun masyarakat sekitar. Karena yang dituntut
ya, untuk makmurkan mereka, yang dengar azan juga mereka, yang tahu ada majelis ilmu juga mereka, yang nanti dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah juga mereka, bukan orang luar. Jadi jangan harapkan orang luar mendirikan masjid kita, memakmurkan masjid kita, namun kita masing-masing punya kesadaran sendiri. Apalagi laki-laki. Ya. Tidak harapkan orang luar. Karena kalau harapkan orang luar nggak ada lagi, sudah masjid itu mati. Apalagi kalau masjid tersebut tidak diisi dengan sholat, tidak diisi dengan majelis ilmu seterusnya, maka yang ada cuma kotoran cecak saja yang ada di masjid. Kotoran ayam saja, karena ayam berterbangan, masuk lompat masuk dalam masjid. Karpetnya kotor cuma gara-gara kotoran hewan, bukan karena orang mau makmurkan masjid tadi. Kalau keadaan masjid seperti ini celaka. Jadi jangan harapkan orang luar. Ya. Jadi jangan malah orang luar itu datang sini kita malu ke masjid. Justru orang luar datang ke masjid kita yang harusnya makin sadar. Wah, aku malas nang masjid, wah kebak full. Justru kita juga dituntut seperti itu. Jangan harapkan orang luar. Kita yang makmurkan masjid kita sendiri. Mudah-mudahan warga warak sekitarnya diberi kesadaran, beri taufik dan hidayah untuk memakmurkan masjidnya masing-masing. Kalau tidak diberi hidayah, ya berarti tertutup pintu hatinya. Hati Allah belum buka. Memang lagi tertutup. Entah karena noda maksiat, noda kemunafikan, sampai mungkin kekufuran yang dilakukan, sehingga mau masuk nasihat, mau masuk ya azan di situ, oh nggak gugah pokoknya, nggak bangun dia dari ya ketidurannya, ya kelalaiannya seterusnya. Karena ada ron di situ, kotoran yang menodai hati, sehingga sulit untuk sadar. Kalau nggak ada kotoran, nggak mungkin itu nggak ini, pasti ada kotoran di situ. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, karena ran kotoran hatinya yang membuat hatinya itu tertutup. Atas apa? Karena apa? Dosa-dosa yang diperbuat. Ada dosa saja, suatu masalah saja di situ pasti. Kalau nggak ada dosa, nggak mungkin itu, nggak bergerak, nggak penuhi panggilan azan. Dia tinggalkan mungkin aktivitas dunianya, itu nggak mungkin. Pasti ada dosa di situ. Nah, dosa ini yang mesti ditobati, baru sadar. Ya, baru bisa bangun kesadaran untuk bisa kembali mengisi masjid-masjid kita. Jangan sekali lagi harapkan orang lain. Di samping itu juga kita diperintahkan untuk membangun masjid. Sambil memakmurkan, masjidnya juga dibangun. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mislahu. Siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu juga di surga. Bentuknya bisa dengan nyumbang sesuatu, semen. Ya, dia nyumbang tenaga, dia nyumbang pikiran, dia nyumbang uang. Ya, atau dia nyumbang dengan cara memberikan sumbangsi, ya gimana supaya proses izinnya itu dipercepat, dipermudah. Itu diantara bentuk memakmurkan masjid juga dengan membangun masjid tadi. Adapun masjid ini kita juga diperintahkan untuk memuliakannya. Di antara bentuk memuliakannya, satu, menjaga kebersihan, tidak dibuat kotor masjid yang ada. Jangan sampai telak cicak yang nanti penuhi masjid. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita selain mendirikan tadi masjid, tadi diperintahkan juga an-nas'aha fi diyarina wa nusliha son'ataha wa nutahhiraha. Di situ masjid diperintahkan untuk dibuat, didirikan, lalu memperbagus pembuatannya dan menjaga kebersihan. Yang kedua, membaca zikir ketika masuk dan keluar masjid. Misalnya kita masuk masjid baca bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftali abwaaba rahmatik. Atau ketika keluar masjid baca bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftali abwaaba fadlik.
Lantas yang ketiga, masjid juga bisa dimakmurkan dengan kalau masuk masjid lakukanlah sholat tahiyatul masjid. Kecuali kalau imam langsung datang dirikan sholat atau khotib langsung datang naik mimbar. Disunahkan dia langsung datang langsung naik mimbar. Bagi yang tidak maka masuk masjid tidak langsung duduk. Adab. Nabi katakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah duduk sampai kerjakan salat kalih rakaat. Bisa langsung dengan salat rawatib, bisa langsung juga dengan niatan salat sunnah wudu atau 2 rakaat sunnah lainnya. Yang penting masuk masjid kerjakan 2 rakaat, tidak langsung duduk. Ini aturan lagi nih. Ini kadang jamaah sholat Jumat masuk masjid gur masuk, wah dikira ini masjid ini kayak rumah biasa. Masjid ini tempat yang mulia. Masuk masjid sholat kali rakaat, walaupun khotib sudah naik mimbar. Ini adab. Bahkan di antara tanda kiamat itu adalah ketika orang itu masuk masjid tidak pernah mendirikan sholat tahiyatul masjid. Dan sekarang kita sudah sering temukan seperti itu. Orang tidak hormati masjid dengan mendirikan tahiyatul masjid tadi. Lalu yang dilarang lagi di dalam masjid adalah 1. Berbuat syirik kepada Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surat Jin ayat 18. Sungguh masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah di dalam masjid engkau itu berdoa kepada selain Allah. Enggak boleh, minta pada Allah saja kalau sudah berada dalam masjid. Yang kedua, tidak boleh melakukan bid'ah di dalam masjid, amalannya tertolak. Karena bid'ah itu amalan baru dalam agama, yang ini tidak ada dasar, tidak ada dalilnya. Seperti buat zikir-zikir yang tidak ada tuntunan, sholat yang tidak ada tuntunan, tidak boleh dilakukan dalam masjid. Yang ketiga, tidak boleh mendirikan kubur, membangun kubur dalam masjid. Misalnya, ada permintaan saking orang yang memberikan wakaf masjid. Dia meminta supaya di halaman masjid ditaruh kuburnya di situ. Ini permintaan yang tidak boleh dituruti. Karena Nabi ingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah sungguh melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Mereka itu Yahudi Nasrani menjadikan kubur-kubur Nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai masjid tempat ibadah. Keempat, di dalam masjid tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berdebat. Umar bin Khattab itu pernah melihat ada beberapa orang itu teriak-teriak dalam masjid. Umar katakan, "Lau kuntum min ahlil balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Andai saja kamu penduduk kota Madinah ini saya akan aku pukul kalian berdua karena kalian telah meninggikan suara di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak boleh dalam masjid. Yang kelima, jual beli. Mau beli pulsa, transaksi apapun, walaupun juga itu transaksi yang masjid lakukan, tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Karena Nabi itu katakan, bila engkau mendatangkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Yang keenam, tidak boleh ada kotoran dan kencing di dalam masjid. Dibersihkan segera mungkin. Yang ketujuh, orang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Orang junub tidak boleh diam di dalam masjid. Kalau darurat dia hanya boleh melewati masjid saja. Lalu yang kedelapan, bagi yang punya bau mulut yang tidak mengenakan, maka baiknya dihilangkan dulu. Tidak masuk masjid dalam keadaan bau mulut, termasuk juga bau keringat. Nabi SAW katakan, man akala min hadhi syajara yakni suma fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang masih dalam keadaan setelah makan bawang mulutnya berbau, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Maka diusahakan masuk masjid dalam keadaan bau mulut yang enak, keringat juga tidak sampai menyakiti yang lainnya. Nah, ini yang dituntut
ketika kita berada di masjid, kita perhatikan masjid kita, makmurkannya seperti itu dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Intinya di dalam membangun peradaban Islam, semuanya dibangun dari masjid, bukan dari pos kamling, bukan dari pasar, bukan dari balai desa, bukan dari balai kecamatan, namun semuanya berawal dari masjid. Maka kalau mau warga Wara itu maju kembali dalam masjid, baru nantinya akan mendapatkan kemajuan dan dihindarkan dari kesusahan dan berbagai macam kehinaan. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Ahmadullah wa ashkuruhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha 'alaik qabilina laha wa atimmaha 'alaina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.